kegiatan aksi nyata guru penggerak yang membahas diseminasi pemetaan aset Inggris dan Barat Keselamatan oleh calon guru penggerak. Belum kita akan itu akan ada setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan guru penggerak dan akan doa pembukaan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang meletakkan dalam hari ini Tuhan, yang kami datang kepada memberikan puji dan syukur. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan dan kebaikan-Mu yang kami alami. Yang kami begitu percaya kalau kami boleh ada di Tuhan sampai saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami bersama-sama, boleh ada di ruangan ini mengikuti satu kegiatan di mana kami dapat mendukung teman pelayanan teman kami pada di tempat ini sebagai calon guru penggerak. Dan percaya Bapak di surga bahwa kegiatan pada hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah bagi James dan sekolah yang berbagian pada siang hari ini Tuhan yang hikmat-Mu akan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan yang ini kekuatan kesehatan dari Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami. Amin. Dan selanjutnya yaitu terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya hormati pengurus Sekolah Kristen Barat Keselamatan Palu yang dalam hal ini diwakili oleh Letnan Yongki. Yang saya hormati secara khusus kepada calon guru penggerak Bapak James SPD dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mendukung teman sekerja kita dalam aksi nyata yang sebentar akan dipaparkan. Terima kasih untuk anak-anakku, pada Mars dan pada Alika yang sudah mendukung juga kegiatan ini. Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa Pak James adalah calon guru penggerak yang dalam beberapa waktu yang lalu sudah beberapa kali ada pendampingan, dan pada saat ini Pak James akan melakukan aksi nyata sebagai calon guru penggerak. Dan sebagai bentuk dukungan kita bahwa dalam kegiatan ini Sekolah Kristen SD Kristen Barat Keselamatan Palu memberikan dukungan penuh kepada Pak James sebagai calon guru penggerak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat berkegiatan Pak James. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk pembahasan dan ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Kristen Barat Keselamatan Palu, kemudian para ada orang tua wali mewakili siswa kita, kemudian ada Ibu Ros. Terima kasih Bu Ros boleh hadir pada saat ini. Kemudian anak-anak didikku juga ya, Mark dan Alika. Ya Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan,
Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan pada saat ini. Izinkan saya akan memandu kita dalam pemetaan aset nanti, karena aset ini sangat penting dan harus kita ketahui apa-apa saja aset yang ada di sekolah kita. Ya Bapak Ibu, ini sebagai tugas aksi nyata saya yang di modul 2.3, dan ini merupakan mungkin aksi nyata yang ketiga dari terakhir nanti. Dan saya juga berterima kasih buat dukungan dari kepala sekolah yang selama ini kurang lebih 6 bulan saya menjalani pendidikan ini, dan tentunya beliau sangat mendukung. Begitu juga dari pihak pengurus yayasan dan rekan-rekan kerja yang ada di lingkungan Sekolah Kristen Bala Keselamatan Palu ini. Ya Bapak Ibu, kita mungkin langsung saja. Ya, untuk pemetaan aset sekolah di SD Kristen Bala Keselamatan Palu, sebelum saya mempelajari aset ini, yang ada di benak saya lalu itu yang saya ketahui bahwa aset itu misalnya benda atau harga barang-barang yang kita miliki, tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata pas saya mempelajari di modul ini, ternyata aset itu merupakan ada yang namanya aset biotik dan abiotik. Dan di sini untuk aset biotik ada unsur yang hidup berarti. Ya, dari unsur yang hidup ini ada beberapa lagi dia punya komponen. Yang pertama itu murid. Ternyata murid ini menjadi aset juga kita. Kemudian kepala sekolah, ya. Kemudian guru, kemudian staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dan dinas terkait, dan pemerintah daerah. Inilah yang merupakan aset biotik atau unsur yang hidup. Kemudian ada lagi aset yang namanya unsur tak hidup atau abiotik. Ya, ini menyangkut dengan keuangan. Rupanya keuangan ini juga termasuk di aset. Kemudian sarana dan prasarana, ya, kalau ini memang jelas, ya, sangat jelas kalau untuk sarana prasarana. Kemudian lingkungan alam. Ternyata lingkungan alam ini merupakan aset juga untuk di sekolah. Ya, di pembelajaran yang kami sudah lalui, jadi secara keseluruhan ini aset ini terbagi menjadi 7 lagi. Jadi ada aset manusia, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal finansial, modal fisik, dan modal lingkungan. Ya, nanti sebentar ini yang akan kita bahas dari ketujuh aset yang ada ini. Ya, berbicara tentang modal manusia, tentunya sumber daya yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Ya, dari aset modal manusia ini terbagi lagi 2, ada yang aset manusia internal yang pada saat ini yang mungkin mewakili yaitu pemimpin yayasan, kemudian kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Inilah yang menjadi aset internal yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, untuk aset yang eksternal berarti yang di luar, ya. Ada ya yang sering mungkin datang ke sekolah, misalnya seperti ada kunjungan mungkin opsir, polisi, dokter, pedagang, pengawas dari Badan Nasional Narkotika, ya, nasional. Kemudian mungkin ada dari pemerintah kayak lurah atau Pak RT, dan wali murid. Ini yang masuk di aset eksternal. Kemudian untuk modal sosial, ya, untuk modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan, trust, dan jaringan networking dan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Ya, ini juga yang merupakan aset kita yang ada mungkin di Sekolah Kristen Bala Keselamatan Palu, karena
ada beberapa kegiatan ya yang sudah kita biasa lakukan. Misalnya seperti untuk di aksi sosial lalu Ibu Fen, seperti kita mengadakan kunjungan ya, kunjungan ke salah satu panti, dan kalau tidak salah ke masyarakat juga lalu ya. Iya, ya itu merupakan aset juga ya yang dari modal manusia. Ya kita lanjut. Ya untuk modal politik, politik ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis, tetapi dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya yang ada di dalam unit sosial. Ya, mungkin sebentar kita akan diskusi dari beberapa aspek aset yang ada nanti. Kemudian untuk modal dan agama dan budaya ini juga merupakan suatu aset yang ada di sekolah, karena agama merupakan suatu sistem perilaku yang mendasar dan berfungsi mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial, bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Kemudian di modal fisik ini terbagi dua lagi. Ada yang untuk kelompok yang pertama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi, kemudian melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Ini berarti sarana. Sarana itu mulai dari saluran pembuangan, kemudian sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, dan alat transportasi, dan lain-lain. Kemudian untuk modal lingkungan atau alam, di sini tanah, kemudian danau atau empang, kemudian berternak, semua hasil dari pohon kayu, buah, bambu, atau material yang bangunan yang bisa digunakan kembali. Ini merupakan modal lingkungan alam. Ya Bapak Ibu, demikian tadi secara garis besar ya untuk 7 aset yang ada di sekolah, dan tibalah pada saatnya kita akan mencoba berdiskusi. Sejauh ini tentunya sebagai ada rekan sejawat, dewan guru, bahkan kepala sekolah, serta orang tua siswa, bahkan siswa kita ya. Kemudian ada juga perwakilan dari pengurus komite. Tentunya dari 7 aset sekolah yang ada ini, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada saya. Dan dalam saat ini tentunya kita akan melakukan pemetaan. Kita akan lihat dari yang pertama itu modal manusia dulu. Ya, kalau di SD sendiri tentunya yang pertama pasti kepala sekolah ya. Ada kepala sekolah, kemudian dewan gurunya, kemudian ya tata usahanya, iya kebersihan sekolah, ya betul sekali. Mungkin ada lagi dari, ya betul, untuk aset modal manusia. Ya, untuk manusia ini sendiri tentunya ada untuk di SD itu, kalau melihat dari pendidikannya, mungkin kita di SD kan ada S1 sampai S2. Ini merupakan modal juga ya, aset yang ada, dan kita bersyukur di SD terdapat satu Ibu Feni ya, yang magister ya. Iya, Ibu Feni. Dan ini merupakan aset modal kita ya untuk di sekolah kita, dari modal manusia.
kemudian di peserta didik, ya peserta didik kita ketahui bersama bahwa sekolah kita ini tentunya ada capaian-capaian prestasi ya yang sudah kita dapatkan. Mungkin dari Alika pernah ikut karate ya, prestasi karate. Kemudian Mar juga ya, Mar dalam apa lalu sepak bola ya. Iya. Dan masih banyak lagi ya untuk aset yang bisa mungkin kita akan kembangkan ke depannya lagi. Kemudian di modal sosial, ya kalau modal sosial seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita pernah melakukan penggalangan dana ya, penggalangan dana untuk membantu sesama ya. Dalam hal ini tentunya modal sosial, dan ini sangat baik dan sangat berdampak bagi peserta didik ya, bagaimana kita bisa mengajarkan bagaimana bersosial, dan ini merupakan modal yang harus dimiliki oleh sekolah. Kemudian di modal politik, ya di politik ini sebenarnya untuk lebih spesifiknya kita bisa lagi untuk pendekatan dari pengambil kebijakan, atau mungkin ada anggota DPR kah, atau mungkin orang tua kita ya, yang ya seperti kalau di SD ada, kalau tidak salah nanya Pak Wabub ya, ada nanya Pak Wabub, dan itu merupakan aset politik kita juga sebenarnya. Itu sangat bagus ya. Cuma mungkin yang lain mungkin belum ada Bu ya, seperti anaknya anggota dewan di SD, atau sebelumnya sudah ada Bu? Oh sebelumnya ada. Anak ya itu. Iya. Ya itu merupakan aset dari sekolah kita ya sebenarnya. Kemudian untuk modal lingkungan atau modal alam, ya kita bersyukur sekolah kita ini yang pertama lokasinya kalau menurut saya sangat strategis ya, karena sangat dekat dengan pusat kota, dan kalau kita melihat di lingkungan kita tentunya masih banyak ruang-ruang yang bisa kita mungkin manfaatkan ya untuk kedepannya. Seperti contoh di SD kita kan masih memiliki lahan yang kurang lebih ya, itu sangat baik ya untuk dikembangkan untuk kedepannya. Kemudian di modal fisik, ya kita bersyukur pada pasca gempa lalu ya sekolah kita masih tetap kokoh ya, ini satu kesyukuran. Dan memang kekuatan gempa lalu itu sangat luar biasa ya, tapi kita bersyukur sekolah kita masih berdiri kokoh. Itu semua karena anugerah Tuhan dan bangunan-bangunan kita yang mungkin dibangun ya tidak asal-asalan ya, dengan spesifik yang memang standar, harus sesuai. Kemudian ada juga modal finansial ya, ini juga berkaitan dengan dana ya, dana ya. Kita bersyukur sekolah kita walaupun sekolah yayasan, kita masih diberi kepercayaan oleh pemerintah ya. Ini merupakan aset juga yang harus kita jaga dan kita miliki melalui bantuan operasional sekolah. Dan kita bersyukur kita belum pernah ada keterlambatan Bu ya untuk menerima dana BOS ini. Ya, kita itu satu kesyukuran, dan jumlah juga siswa kita sangat boleh dikatakan banyak ya, dan ini satu kesyukuran karena ini juga merupakan aset dari modal kita pada saat finansial. Kemudian yang paling penting juga di sini yaitu modal agama dan budaya. Ya, kita ketahui bersama bahwa memang sekolah kita ini sekolah Kristen, dan tentunya kalau untuk agama kita bersyukur juga walaupun kita mayoritas Kristen, tapi di dalam sekolah ini tentunya ada rekan kerja kita, kemudian anak didik kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Ini merupakan aset yang sangat baik juga ya, di mana tenaga pengajar kita ada yang Muslim, ada yang Hindu, ya Muslim dan Hindu saja kalau tidak salah. Kemudian Katolik ya, Katolik satu. Begitu juga peserta didik kita. Peserta didik kita di SD itu kalau tidak salah Bu ada berapa yang Muslim Bu? 2 ya.
atau 3. Ya, Aska. Ya. Ya, itu merupakan aset juga ya sebenarnya yang kita miliki dan kita bersyukur untuk semuanya itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk ada rencana pengembangan program saya nanti ke depannya. Kebetulan di sini ada guru TIK. Jadi ada satu program nanti yang akan saya coba terapkan. Di sini Bapak Ibu ada nanti program yang akan saya coba terapkan nanti. Mungkin juga di sini saya membutuhkan dukungan dari pihak yayasan, bahkan pimpinan sekolah SD juga, Ibu Kepala Sekolah. Ada satu program yang saya coba terapkan yaitu namanya SIGA. Ya, SIGA ini kita ketahui bersama kalau di masyarakat Kail itu seperti pelindung kepala ya, atau topi ya. Topi itu merupakan satu lambang kebesaran ya untuk khususnya laki-laki. Ya, betul sekali Bu. Ya, dan SIGA ini juga sangat familiar ya bagi orang Sulawesi Tengah, sudah sangat familiar. Ya, untuk SIGA ini merupakan singkatan dari misi digital. Ya, misi digital. Yang mengapa saya ambil ini merupakan program. Jadi kami masing-masing CGP Angkatan 11 itu diwajibkan memiliki program. Jadi masing-masing program dia harus bertanggung jawab nanti untuk diaplikasikan ketika kami sudah selesai pendidikan. Ya, saya mengambil misi digital ini karena memang saya melihat aset kita yang ada di sekolah, mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat, sangat luar biasa ya untuk teknologi yang ada di sekolah kita. Karena yang pertama saya melihat di sini banyaknya lab. Ini bisa kita manfaatkan, apalagi baru-baru ini ya kita bersyukur Ibu Kepala Sekolah ya, kita mendapatkan bantuan satu lab dengan Chromebook, kurang lebih berapa Bu? 15 Chromebook. Ini merupakan aset juga yang kita harus kembangkan, dan saya melihat sepertinya memang sangat pas kalau kita berbicara dengan digital. Kemudian juga kita bersyukur di SD ini kita sudah masukkan pembelajaran yang berbasis TIK ya, atau TIK. Kebetulan ada Pak Wais yang menjadi guru mata pelajaran ini. Dan kalau saya melihat ini tidak semua sekolah SD ya ada mata pelajaran TIK-nya. Ini merupakan aset juga sebenarnya. Dan kalau kita melihat sekilas ya untuk pidatonya Pak Presiden, ya beliau sangat menekankan juga yang namanya teknologi ini. Jadi tentunya ini pasti akan ada kaitannya juga nanti untuk kedepannya. Ya, semoga apa yang dicanangkan oleh beliau bisa terlaksana ya, dengan tujuannya tentunya kepada anak-anak didik yang tentunya akan bersaing Indonesia emas. Kemudian di misi digital ini saya mencoba melakukan seperti pemetaan dari, saya melihat ketika minat di anak-anak kita khususnya di kelas 4, 5, 6, saya mencoba berdiskusi beberapa siswa. Ternyata memang salah satu mata pelajaran yang mereka gemari ini yaitu TIK ya. Benarkah Pak Wais? Anak-anak sangat suka dengan TIK? Ya. Dan itu merupakan sehingga menimbulkan saya berpikir mengapa tidak ya saya ambil untuk program misi digital ini. Dan sebenarnya ini juga pasti akan ada dampak positif dan negatifnya kalau berbicara dengan digital. Yang tentunya yang pertama, anak-anak pasti akan ya dari hal negatifnya pasti akan ketergantungan ya dengan teknologi. Kemudian hal positifnya anak-anak bisa mengekspresikan dan dari mereka punya minat serta bakatnya boleh mereka salurkan ya melalui teknologi. Dan nanti kedepannya nanti saya akan mencoba yang berkolaborasi bersama guru TIK. Ada yang namanya aplikasi Canva, dan ini kan semua sangat mudah didapatkan, apalagi kita guru dan siswa. Ada yang namanya ID belajar, itu
aplikasi Canva itu ada di situ. Dan untuk kedepannya saya akan mencoba untuk membuat schedule nanti. Mungkin jika kepala sekolah izinkan nanti saya akan buatkan jadwalnya dari bulan pertama sampai bulan ke-6 nanti ada hasil karya atau hasil panen nanti dari misi ini. Program saya hanya 2 saja fokus saya nanti. Yang pertama untuk di Canva itu nanti kita ajar anak-anak bagaimana cara membuat video. Dalam hal ini tentunya yang sangat ditekankan yaitu pembulian. Untuk pembulian ini mungkin kita akan buatkan video anak-anak itu bagaimana nanti mungkin kita bagi kelompok. Jadi mereka akan membuat satu program dengan tema bullying ya, stop bullying. Itu nanti dibuatkan video dan nanti selama proses 6 bulan nanti ketika di tahap yang akhir kita akan undang orang tua untuk menyaksikan tayangan video dari hasil karya anak-anak tersebut. Kemudian di aplikasi yang kedua Canva juga yaitu poster. Di poster ini juga saya terus menekankan bahayanya narkoba. Jadi anak-anak nanti kita berikan keleluasan untuk melakukan desain grafis tentunya nanti dengan guru-guru pembimbingnya yang pada saat ini saya akan libatkan guru TIK dan wali kelas nanti yang akan mendampingi. Jadi mereka akan membuat poster yang hasil karya mereka sendiri dan itu akan kita sebarluaskan kepada masyarakat umum untuk di misi digital yang akan coba saya akan programkan ke depannya. Kemudian Bapak Ibu untuk capaian ke depannya tentunya saya sangat mengharapkan dukungan baik kepala sekolah dan pimpin yayasan di sekolah ini, kemudian rekan sekerja. Tentunya program ini tidak akan mudah ya kalau saya sendiri yang jalan. Tapi dengan dukungan dari kepala sekolah serta rekan-rekan semua, bahkan pemimpin yayasan ya, mungkin bisa kita akan lakukan di mungkin semester berikutnya, semester 2. Kemudian Bapak Ibu untuk target saya, mungkin saya bisa targetkan mungkin bisa di kelas 4, 5, 6 saja Bu ya, karena kelas 1 mungkin masih memerlukan bimbingan khusus lagi ya untuk kelas 1. Yang pertama juga kita menjaga keselamatan mereka ya untuk di lab itu. Ya Bapak Ibu untuk selanjutnya ya mungkin Bapak Ibu adakah saran atau masukan mengenai aset-aset yang sudah kita bahas tadi, atau adakah mungkin ya masukan buat pengembangan aset di sekolah kita? Mungkin ada Bapak Ibu dari ketujuh aset tadi. Iya Bu. Itu aset tadi yang saya akan angkat adalah aset yang keempat, itu modal agama dan budaya. Untuk aset yang keempat ini betul sekali, mengapa di SD itu sampai sekarang banyak orang tua yang masih mempercayakan anaknya sekolah di sini, karena yang pertama adalah karena agama. Pendidikan agama di itu sangat penting sekali, karena disitulah anak-anak belajar tentang dasar tentang agama, walaupun juga di rumah orang tua juga mengajarkan melalui kegiatan di gereja masing-masing. Harapan orang tua modal atau aset agama ini supaya memang betul-betul anaknya dididik tentang iman Kristiani yang kuat. Cuma seperti kita tahu bersama bahwa memang kita dalam saya hubungan dengan aset manusia yang pertama tadi. Nah, kewalahan itu ini agama yang sendiri menangani anak-anak yang 400 lebih
dengan banyaknya kegiatan. Kemudian yang kedua tentang budaya. Orang tua sangat mengharapkan adalah budaya disiplin. Jadi dua dasar tadi itu kenapa orang tua itu masih mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah di Kristen Palu. Yang pertama adalah agama dan yang kedua adalah budaya Disiplin. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Ya, memang sangat benar ya. Mengaset itu untuk modal dan agama dan budaya ini merupakan power sebenarnya untuk sekolah kita. Dan ini kita berdoa bersama semoga ini tetap kita akan laksanakan dan tetap kita jaga kepercayaan dari orang tua. Ya, mungkin masih ada Bapak Ibu untuk aset yang lain? Ya. Ya, modal politik. Ini saran saya. Iya, Bu. Orang tua mendaftar, Iya. jelaskan buat ini juga anak-anak Iya. atau Iya. apa itu yang Iya. supaya kita tahu berapa anak hewan yang ada. Iya. Terima kasih Bu Arni. Ya, memang sangat betul ya. Karena memang pendataan itu juga memang penting. Ya, secara tidak langsung kan kita bisa mengetahui oh ini anak. Ya, ini sebenarnya juga modal pendekatan kita di sekolah ya. Misalnya dari kalau yang kami pelajari itu ada beberapa sekolah kebetulan ada 3 kalau tidak salah itu anggota MPR di dalamnya. Jadi pada saat mereka rapat dengan orang tua, ya, jadi anggota DPR ini langsung tanya apa yang kalian perlukan di sekolah yang bisa kami bantu. Dan ini merupakan positif ya, sangat positif dan sangat membantu juga kalau menurut saya untuk sekolah-sekolah yang ada. Ya, sangat luar biasa. Terima kasih Bu Arni untuk masukannya nanti. Ya, mungkin masih ada Bapak Ibu di aset yang lain. Ya, kalau saya cuma Ya. mau menambahkan dari mulai modal politik ini tadi. Iya. Bicara tentang aset modal politik ini, saya rasa bukan hanya orang yang ada di dalamnya atau siapa atau orang dari mana. Tapi kalau kita kaitkan juga dengan bidang yang ada di OSIS SMA itu Iya. sendiri, memang di situ ada juga seksi kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Di mana di dalamnya itu merupakan aset yang baik bagaimana membantu pribadi perilaku setiap peserta didik itu diawali dulu dari tingkat validasi. Iya. Maaf kalau saya kebetulan juga ada di sini. Ini sebenarnya bukan hal yang susah untuk kita maknai bahwa kalau kita melihat sebagai contoh di hari Senin kita upacara. Iya. Saya pribadi sebagai seorang yang memang terbentuk dengan seperti ini keadaannya, dengan kekuatan politik, dengan kekuatan masuk dalam pramuka, Iya. sehingga kepribadian saya terbentuk dari itu. Dan saya melihat, minta maaf untuk anak SD pribadi. Kalau mereka kita mulai menanamkan dari awal, cara berbaris. Maaf. Sehingga saya katakan, kadang-kadang kalau saya mengatur anak-anak SMA berbaris, saya seperti teriak dan saya mau lihat mereka berbaris sungguh. Iya. Kalau memang dibilang lancir depan, harus lancir depan. Harus dengan di mana kesejajaran itu terjadi. Nah, saya katakan bagaimana bisa saya tidak terlalu berteriak-teriak sebenarnya di bagian bawah mereka sudah dididik lebih awal supaya lebih ketika mereka naik ke tingkatan lebih besar, Iya. mungkin kami yang paling atas itu tidak akan terlalu susah untuk membentuk mereka. Jadi itu juga aset sebenarnya Iya. Bapak Ibu sebagai kalian untuk SD yang sama kalau saya katakan. Tapi memang itulah kita perlu menanamkan bagaimana cara berbaris yang baik yang tepat untuk anak-anak. Karena memang di saat mereka berbaris itu saling berdempet-dempetan tanpa kita sadari itu secara
kesehatan itu sebenarnya tidak bagus. Ya, ada oksigen itu, karbon Iya. dioksida itu dari tubuh kembali dihirup oleh anak itu. Sehingga kadang-kadang ada yang pingsan, ada yang sakit. Nah itu efeknya seperti itu. Sehingga saya mengajak juga di sini bagaimana kita membuat aset ini bukan hanya sebagai dari orang, tetapi terbentuk dari pribadi. Kalau pribadi itu sudah baik, otomatis orang itu akan baik pada akhirnya. Bisa pikir itu contoh yang saya tunjukkan di sini sebagai modal yang utama bukan hanya mengenai agama, bagaimana tetapi anak-anak itu diatur sedemikian rupa mereka bisa berperilaku, membawa diri mereka dalam setiap aspek. Apalagi kita tahu setiap tanggal 17 Agustus itu bukan hanya di lingkungan kita ini mereka mau dilibatkan di dalam paskibra itu, tetapi mereka kadang dikirim ke kota, ke provinsi, dan kita sangat mendambakan satu kali bagus dari sekolah ini juga akan dikirim ke pusat. Kita mengharapkan betul dari anak SD, SMP bahkan SMA BK. Terima kasih Ibu Ros. Ya, memang sangat betul ya. Nanti ke depannya kami akan mencoba memulai mendisiplinkan lagi untuk anak-anak yang ada di SD. Ya, mungkin masih ada Bapak Ibu di aset modal yang lain, mungkin dari Pak Retan, ya. Ya, baiklah, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya untuk lingkungan. Oh, dari lingkungan, ya. Ya, seperti yang telah dikatakan bahwa dari saya bahwa keselamatan ini sangat strategis dari segi kota dan juga di dalam lingkungan kita sendiri. Kita mungkin memberi usulan dengan adanya lingkungan kita yang ada ini, kita mungkin bisa memberdayakan anak dalam bagaimana mereka menggunakan lingkungan yang ada untuk menghasilkan finansial. Seperti mungkin Anda mungkin bercocok mungkin sudah masuk di mungkin atau bagaimana. Mungkin ke depannya seperti saya kasih contoh saja mungkin di belakang ini kemarin ada wacana terus mengenai hal ini akan dibuat seperti kayak tanam mungkin anak-anak kita mungkin kita ajarkan juga seperti itu ke depan mungkin ada di lima itu di situ kita ajarkan bagaimana sehingga ketika mungkin apa yang mereka kerjakan berhasil tentunya akan menghasilkan yang finansial itu akan kembali pada mereka lagi pada jadi seperti itu saya mengambil contoh boleh saya ambil sekolah di pegunungan sekolah keselamatan juga dulu ini mereka di sekolah keselamatan di aku mereka anak-anak itu diajarkan satunya dari itu dan memang luar biasa kalau tomat itu diajarkan guru yang terlibat di dalam dan juga semua di dalamnya sehingga hasilnya sangat memuaskan dan juga mereka turun ke bawah mereka jual menghasilkan finansial yang besar mereka dapatkan dan mungkin kita di sini juga yang bilang kita di tempat panas tapi kalau melihat potensi yang ada secara khusus di lingkungan sekitarnya ada tanah-tanah yang bisa ya dari saya juga menjamin di belakang di dekat perpustakaan ST depannya kita juga laboratorium itu di situ juga untuk kualitas tanahnya menurut saya itu cukup baik juga mungkin kita bisa menjaga itu kita dapat menghasilkan. Ya, terima kasih Pak Retnan atas masukannya ya untuk aset di modal lingkungan. Ya mungkin Bapak Ibu masih ada untuk aset 7 aset utama ini yang perlu kita lihat lagi.
Mungkin dari Ibu Feni ada? Ya. Ya. Dari modal finansial. Semua kegiatan yang kita lakukan itu tidak luput dari hubungan Finansial. Itu saya akan percaya pemerintah itu sangat luar biasa. Ya. Sekolah swasta, SD saya dengan Bapak Ibu mendapatkan bantuan luar biasa dan tentunya digunakan untuk mendukung setiap modal-modal yang sudah kita baca bersama-sama sampai pada yang ini. Terima kasih Ibu Ros. Ya. Fisik ya. Ini sering lalu saya pikirkan gitu ya, karena sering ikut kakak ke sekolah lain. Ya. Mau tidak mau itulah yang namanya membandingkan. Ya. Jadi kan kalau lihat yang bagus, kita terkagum-kagum begitu kan. Jadi kita selalu berpikir, nah ini juga itu ada di kita bagus kelasnya. Memang ada itu dari orang tua. Saya pernah tanya satu guru kok beda-beda di sini dekorasinya beda di rumah. Kenapa beda? Oh itu masing-masing orang tua memang itu. Mungkin kita punya peraturan sendiri kalau di swasta, mungkin punya kan bagian penataan dalam jangka berapa waktu dia mungkin punya ada target tiap berapa tahun ada pembaruan fungsi yang baik kita ini cukup banyak juga tahu kadang kita dapat kelas-kelas luar kalau bisa kita harus lalu kita yang favorit mungkin Pak James juga sampaikan pasti lagi ada waktunya untuk itu dan untuk diperhatikan waktu untuk memikirkan sudah waktunya untuk saya ingin Iya. Betul. mungkin Proyek tuh. guru ini bagi guru muda yang IT itu harus semua itu karena tidak tersedianya ada satu tapi kita mau merebutkan 16 kelas ini semuanya mau pakai itu dalam waktu bersamaan misalnya sedikit Iya, terima kasih Ibu Feni di modal fisik tadi ya. Ya. Mungkin masih ada Bapak Ibu sebelum saya kembalikan ke kepala sekolah. Mungkin dari guru TIK atau anak-anak tuh ada yang ingin
sampaikan? Ya. Bagaimana kalau untuk fasilitas olahraga? Bagaimana Mark? Ya, aman. Atau ada usul dari Alika untuk aset? Ya mungkin dari Ibu Krisna ada kah? Dari 7 aset tadi yang ingin ditambahkan? Cukup? Ya. Mau menambahkan sedikit. Iya. Memang itu susahnya kita jika tingkatan begini, salah satunya ya, kan banyak keuntungan yang kita bersama-sama. Kadang-kadang memang kalau SD sedang olahraga, Ya. kita di atas itu kalau umum, ya, tapi itu mungkin karena dukungan keuangan nanti sudah akan mendukung dan Ya. Betul. Dalam, ya. Baik. Suaranya disetak. Ya, terima kasih Bu Ros atas ya memang ya begitulah keadaan kami SD dengan jumlah yang memang sangat banyak dan juga kami tentunya guru ini kan sangat terbatas juga dibanding dengan begitu banyaknya siswa. Ya, sebelum saya kembalikan ke Ibu Kepala Sekolah, ya mungkin di sini lagi yang saya akan tekankan dari 7 aset modal yang ada ini, tentunya kita berharap bersama semoga apa yang menjadi aset ini agar tetap kita kembangkan, kita jaga, dan tetap kita update terus ya. Seperti yang modal agama tadi, itu memang sangat penting. Kalau kita melihat sekarang ini memang dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, sampai ya jangan sampai teknologi menggantikan posisi kita ya sebagai tenaga pendidik. Begitu juga anak-anak didikku gunakan teknologi itu dengan hal-hal yang positif, bijaksana, dan jangan mudah terpancing kalian ya dalam ya, karena sekarang ini sangat banyak sekali ya kejahatan-kejahatan melalui teknologi. Dan Bapak berharap anak-anakku kalian tidak masuk dalam teknologi yang negatif tersebut ya. Ya, mungkin sebelum saya kembalikan ke kepala sekolah, mungkin masih ada lagi tambahan dari Bapak Ibu? Ya. Ya. Kalau bangunan ini dilengkapi dengan fasilitas yang Madai. bisa seperti finansial yang diterapkan bisa. Iya, finansial. Lalu untuk secara untuk wifi juga. Iya. Ya sangat-sangat betul-betul kalau beberapa yang Iya. laptop apa sudah mulai bisa terus selalu yang selalu bersama. Ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, demikian untuk aset-aset yang sudah kita bahas ini, dan harapan saya juga semoga Bapak Ibu selalu membantu dan mendukung saya untuk kedepannya, karena memang sekolah kita ini boleh dikatakan sekolah yang besar, dari unit TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, bahkan STT ya. Ya, jadi kita bersyukur untuk hal itu. Kemudian Bapak Ibu untuk kedepannya nanti dalam saya membuat program nanti mungkin saya akan mengharapkan lagi bantuan dari Ibu Kepala Sekolah, rekan sekerja, kemudian bahkan dari orang tua ya, orang tua tentunya dalam hal ini
kami akan mencoba mensosialisasikan nanti program yang akan saya terapkan ke depannya. Dan pasti dalam program tersebut pasti akan ada kendala ya, kendala. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita bersama-sama dan tetap semangat dalam menjalankan program ini nanti, semoga semua bisa berjalan dengan baik. Ya tadi juga Pak Letnan sudah sampaikan untuk lingkungan memang sangat betul Pak. Cuma yang saya nggak tahu ini nanti pemanfaatannya perpustakaan ke depannya itu apakah tetap di situ atau berpindah nanti untuk perpustakaan SD ini? Berarti kayaknya udah pindah. Pindah. Jadi KSDP itu Oh tempatnya yang lalu itu Bu ya? belum menunggu untuk sekarang itu. Iya. Ya. Berapa tahun ke depan? Baik. Ya, mungkin untuk T5 nanti Bu, mungkin seperti yang sudah Pak Letnan sampaikan, ya sebenarnya kita sudah mau rancang lalu itu, cuma ya begitulah. Karena memang itu juga kan akses itu Pak, aksesnya orang keluar masuk di situ, dan juga kalau waktu sore, ya kita usahakan nanti kalau memang itu kita laksanakan, ya kalau bisa kita akan pagar bagus sudah itu, supaya sore walaupun tidak ada yang awasi itu masih tetap aman untuk lokasi kita nanti. Ya baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon maaf untuk waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan. Mungkin banyak kesibukan apalagi kita menjelang semester ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat orang tua dalam hal ini Ibu Arni, dan kesetaraan gender ada Ibu Ros, kemudian rekan sekerja Ibu Feni, dari perwakilan komite sekolah dan pengurus sekolah ada Pak Letnan, dan anak didikku yang sangat luar biasa ya. Dan ini mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang ya. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Kepala Sekolah, selaku orang tua saya ya di tempat ini, yang selalu mendukung saya, dan secara pribadi juga saya memohon maaf Ibu karena banyak saya punya izin. Ya tidak lain Bu, tidak kesengajaan, tapi memang karena ada tugas yang harus saya selesaikan. Terima kasih juga Bu, saya sudah mengikuti PPG dan sudah selesai ujian, dan saya berharap juga semoga Ibu bisa mendoakan dan teman-teman yang lain agar PPG kami bisa diluluskan. Kemudian terima kasih juga rekan sekerja saya Ibu Krisna yang selalu mendampingi. Ya dari saya pendidikan pertama hingga di ya sudah kurang lebih hampir 6 bulan ini, dan nanti pendidikan ini akan berakhir di bulan Desember di angkatan ke-11. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini bentuk dukungan betul ini, betul-betul mendukung sepenuhnya. Pada intinya ada komunikasi dan kolaborasi itu yang penting. Ya baik, demikianlah pemaparan nyata dari calon guru penggerak yang telah disampaikan oleh James. Kita berdoa semoga proses selanjutnya sampai dengan hal berjalan dengan baik dan kegiatan-kegiatan. Terima kasih sekali lagi buat kita semua yang sudah mendukung kegiatan siang hari ini. Baik, kegiatan.
Mari kita kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Ya, kegiatan kami pada siang hari ini sekarang mengenai aset yang ada di sekolah. Lalu telah dipaparkan oleh James yang baik dan percaya apapun yang telah dapatkan selalu membantu pelayanan Tuhan yang ada di sini. Jadi dia adalah keselamatan kami. Doa Tuhan bagi kepala sekolah dan juga guru yang selalu setia di dalam menjalankan tugas. Kita berkati lagi Tuhan yang kuat dan sehat dan menjadi bagian dari juga doa bagi Bapak James yang saat ini masih menunggu hasil dari pendidikan mengikuti PPG dan percaya ke surga bahwa segala upaya bahkan hal yang telah ia lakukan selama mengikuti PPG ini semuanya boleh berjalan baik dan saya percaya bahwa hasil yang terbaik akan disediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua yang ada di sini dan biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai kami dimanapun. Doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin.